Saya memposisikan kalau si Edis buka Komal, saya memposisikan diri saya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Kristen yang difitnah beneran sama Juma dan APII dan komplotannya, Donditan dan segala macam. Saya memposisikan diri saya seperti itu, Bang Alke, ya. Ya. Nah, kalau orang Islam memposisikan dirinya, ya, yang saya lihat ya, memposisikan dirinya orang Islam kebanyakan nonton Komal Edis, ya, memposisikan dirinya seolah-olah difitnah dengan ajarannya. Kalau saya melihatnya begitu, Bang Alke, betul. Karena kan yang dikatakannya itu dia ada hadisnya ada. Nanti kalau dia buka tafsirnya ada, kan begitu. Ya kan? Kalau dia buka itu Quran, Bang, apa namanya? Jangan sampai kalau dia buka Qurannya ada, terjemahan dalam kurung. Ya. Yang buat terjemahan kan orang Islam sendiri, Bang Alke. Dia kan cuma membacakan. Ulama-ulama. Iya. Ulama-ulama. Dia kan cuma membacakan aja kan, Bang Alke. Betul. Itu. Jadi orang Islam sekarang memposisikan diri mereka itu seolah-olah Edis ini memfitnah. Gitu. Kalau saya melihat Komal Edis, saya memposisikan diri saya sebagai seorang Kristen yang betul-betul difitnah ajarannya, Bang Alke. Oh, begitu. Begitu ceritanya. Iya. Jadi saya kebal ibaratnya kebal. Edis mau ngomong apa, saya kebal gitu. Itu Bang Alke. Bahkan saya ke room ini ya, apa namanya? Yang keras dengan perlawanannya dengan Islam ya kan. Ya saya ke room ya banyaklah narasi-narasi ya saya mulai lenturkan saya punya urat-urat saraf ya sudah apa yang Anda katakan ya sudahlah ya kan. Silahkan berkata yang jelas ketika dia bertanya saya mengacunya kepada kitab sendiri ya kan. Nah ini Bang itu salah ini. Kalau mereka tetap bernarasikan terbalik ya sudah mau gimana lagi kan, yang jelas saya sudah sampaikan apa adanya. Ya kadang antara kuping dengan hati panas Bang, tapi ya mau diapa lagi kan. Iya. Ya sebenarnya kan mau diapa lagi. makanya kan dasar kan dampak dari nanti ada orang Islam mempelintir kitab orang. Ya dibalas kan sama yang punya kitab kan. Sebenarnya kan gitu aja Bang Alke. Iya, pasti di mana ada aksi, di situ ada reaksi. Benar. Nah, itu pun sebaliknya. Udah sunatullah. Nah. Oke Bang Alke, gantian ya Pak Bang Alke ya. Siap. Makasih ya. Siap, Syekh. Terima kasih, Syekh Altitoki. Iya, makasih. Mohon diri. Iya. Oke, Ibu Santi. terima kasih Bang, udah naik ya Bang ya. Oh ini Bapak ya, kemarin minta naik, belum sempat saya naik kan, kirain perempuan. Silakan Enggak, Pak memang Santi. saya minta naik loh Bang. Oh, oke. Pak Santi ngomong-ngomong Muslim. Enggak, saya Kristen Bang, cuman ada yang mau ditanyakan Silakan, juga sih. Silakan. Jangan nanya saya Bang, ini bahas Edis. Bukan. Soalnya kan Abang tuh apa bisa mengkaji juga isi Alkitab juga kan. Soalnya ada itu tadi saya tengok komenan Bang. Iya. Saya ada tengok komenan di Kidung Agung 15 ayat 16 itu kata Muhammad dihilangkan katanya. Sementara di bahasa Ibrani pengertian Ahmadin itu apa Bang? Oh, kalau saya begini Bang. Maksudnya waduh ini kalau masalah nubuah ngeri nih teman. Ya. Memang ada ayat Qur'annya itu kan Ismuhu Ahmad. Ya kan, Ismuhu Ahmad, bukan Ismuhu Muhammad. Nah itu dia Bang, itu ada saya tengok. Jadi saya pun mau Ahmad jelas juga sih. Ya. Biar jadi pelajaran juga.
Oh, aduh, ini berat nih teman-teman ya. Saya mau nerangkannya kayak mana ini? Nanti banyak yang kejang-kejang nih bang. Nggak apa-apa bang, biar sekalian kejang-kejang sih bang. Ini BAB lah, ini BAB nih yang jawab ini BAB kasih jawab lo BAB. Ya. Silakan nih BAB nih. Shalom semuanya. Lalu BAB bang, udah jadi oten ini BAB. Yang naik disuruh Islam ini nah, gimana? Host kalau manggil saya agak sopan. Gitu. Karena host kan nggak diutus sama masjid kan, nggak diutus. Masjid itu apa? Untuk berdakwah di TikTok ini nggak diutus kan? Jadi kalau ngomong sama bishop yang sopan, ini saya punya resmi surat dari kementerian juga, diutus memang. Gimana? Nih apa? Bentar ya Bang Santi ya. Kita mau langsung ke masalah Edis nih dulu. BAB apa yang Saya salah dari tertarik Edis? Karena temanya salahnya Edis di mana? Ini yang harus kita kaji. Benar. Ini berat ini kajiannya. Edis ini salahnya adalah dia mempertanyakan sedekah buyungnya Ustadz Ucup itu. oh gitu pula ya. Oh, jadi BAB aku pengen tahu nih juga nih. Untung kok ingat ini BAB. Gimana? Gimana? Coba Udahlah, gimana? berhentilah dulu ngebahas Al-Quran sama Alkitab. Kita mau gosip dulu. Iya coba. Silakan. Nah, jadi sedekah musab Al-Quran, Ustadz Ucup diduga sedekah kotok buyung. Perlu nggak paus ini dilempar ke kamu nih supaya bocor ini? Jangan pakai akun ini kalau mau buka foto buyungnya, jangan. Coba silakan. Nah, itu kesalahan Edis. Dia ngajak saya PKPK nanyain ibu negara. Itu kan Nagita, nggak boleh diganggu. Gimana sih? Terlebih lagi Edis mempertanyakan foto buyung. Itu sulit, saudara. Sungguh Anda nekat yang nyata bang. Nggak tobat ya, udah singa Allah. Terus ketahuan apa itu namanya? Singa ocok. Ada lagi yang ketahuan micet pas lagi buka HP kan ngasih data muncul micet. Siapa sih namanya? Iya, siapa ada rekamannya itu? Siapa sih namanya? Pengregar. Siapa sih namanya? Bukan, siapa sih lupa? Aku suka debat tuh dia tuh. Muncul micet teman-teman. Lupa namanya. Dia lagi Terus debat gimana itu? biru. Nagita itu gimana? Nagita itu ini istrinya berat. atau selingkuhannya? Yusuf P itu udah nikah. Menurut udah Terus nggak mungkin kan ngaku duda ya kan, karena sering disebut ibu negara, ternyata Nagita namanya, saudara. Berat ini berat. Selidik punya selidik. Nagita ternyata selingkuhan. Tapi datanya 100% bisa dipercaya ya? Akurat. Bahkan Ucup PI katanya mau ke Polda, nggak berangkat-berangkat, saudara. Berat ini teman-teman. Berarti berat saudara-saudara gitu bang ya. Berat ini ya. Berat. Sudah mirip Juma dipanggil Polda ngeles. Katanya memang begitu. Tinggal 3 tahap lagi apa ya supaya jadi ini jemput paksa. Nggak 3 tahap lagi. Berapa? Tinggal tunggu bulan depan. Sulit, saudara, mau kabur sulit. Oh, BAB.
Apa kalau Edis mah dilaporkan cuma karena sedekah foto buyung. Coba kawan-kawan. Kalau Yusuf Pei lagi live, coba tanyakan sama beliau apa hukumnya sedekah foto buyung sendiri. Nah, silakan tanya. Waduh. Gawat. Tapi memang Juma jarang live ya sekarang ya. Masih sering live kemarin. Live tahan ganti nama akun aku, satu akun. Aduh, korban aku ganti nama. Emang Bang Kruk pernah naik ya dia di live Juma ya? Saya. Iya, Bang. Udah dapat AK-47, Bang. Makian tak berujung. Boleh lah Bang, bagi dengan aku Bang, biar kita tembakin mereka itu Bang. Nanti kalau saya putar rekamannya Bang, TikTok aja membaca itu sebagai hujatan Bang. Nanti akun saya, ini live saya, ini ter-report kalau saya putarkan makiannya Bang. Pokoknya dari awal tuh Bang, dari awal. Mana sama makiannya si Nagita? Ucup, sosis kamu kecil. Nah itu. Memang ada begitu. Ada rekamannya. Memang ya. Oh, di handphonenya si rest area kayaknya. Itu di roomnya Bang Regar guys. Memang kalau yang kayak gini grup Astaga ini paling cepat ini ya Bang Stantu. Oh iya. Terus kalau yang begini-beginian grup-grupnya tolong digaris bawahi terus kita sudah bubar Astaga. Astaga gitu. sudah kita bubarkan dan kita bikin komunitas baru yaitu Alamat. Apa tuh? Alamat. Apa? Alamat itu singkatan dari Alkitab Ajaran Membawa Keselamatan. Amin saudaraku. Betul. Dukung. Harus ya. Harus baca Injil kalau mau masuk surga ya baca Injil. Aduh. Nah, iya. Jadi terus kalau misalnya dengar cerita tentang saya sekarang tolong panggilnya pakai nama baptis. Benaya Ben Yoyada. Namamu aja belum dirubah itu BAB masih. Tetap kalau akun, tapi kalau dipanggil kan Benaya. Iya. Ngomong-ngomong Edis ini memang tinggal di Amerika. Betul. Iya di Amerika Bang. Namanya kan dunia TikTok kan. Saya bukannya menuduh, tidak. Namanya dunia TikTok kan. Lah kalau di Indonesia Bang, udah dari kemarin dia ditangkap Bang, nggak live lagi Bang. Bukan masalahnya mungkin, kenapa nggak digeruduk-geruduk? Sulit membantah gitu loh Bang. Mungkin berat Bang. Itu masalahnya. Nggak ada kesalahannya, narasi dia itu nggak ada kesalahannya yang bisa dicari Bang gitu loh. Nah itu dia Bang, beda macam abang kemarin malah abang yang mau menggeruduk, tapi nggak jadi nggak ada menggeruduk. Ya 2 hari saya kasih kesempatan teman-teman APII. Dulu kan gini ceritanya teman-teman ya. Waktu saya belum open cam, ya saya masih menyembunyikan diri saya. Orang-orang API itu, oh mana Truth, tunjukkan asli wajahmu mana. Sherlock lu, di mana lu? Sherlock. Waduh, sering banget itu loh. Kemana BAB? Sering banget itu teman-teman. Saya digituin. Sherlock lu, di mana? Sherlock. Jangan bersembunyi di balik akun loh. Ya, berarti sampai saat Bang ini Santi, belum ada kayak Edis Bang ya? Maksudnya? Sampai sejauh ini abang belum ada dilaporkan atau apa gitu kan gitu. Makanya saya pun naik ini agak takut-takut. Cuman kan kita toleransi. Saya makin senang Bang dilaporkan Bang. Makin senang saya dilaporkan. Kalau bisa saya di depan MUI Jakarta lagi Bang. Oh saya minta MUI. Kenapa terjemahan Al-Quran ini banyak dalam kurung? Ya, ditambah-tambahi terjemahannya. Udahlah bahasa Arab buat kami pusing.
ditambahi lagi dalam kurung. Makin pusing Bang Santi. Ya, jadi begitu ceritanya Bang Santi. Nah, kenapa saya memberanikan open, ya mulai terbuka? Karena gini, akun saya itu dari mulai The Truth 1 sampai The Truth 7, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya saya harus, ini untuk memberitakan Al-Masih yang benar ini harus fight. Harus Pantesan aja aku terakhir kemarin lihat akun abang yang The Truth 9, ini udah The Truth 10 ya. Nah, memang 9, 10, 11 sekarang Bang yang aktif. Iya. 9, 10, 11. Bahkan saya putuskan harus fight. Bentar BAB. Berarti udah kayak Pos Paulus dong Bang, Pos Paulus 11, 12 gitu ya Bang. Bentar BAB. Enggak masalahnya, saya kan tidak pernah menjadi orang jahat Bang. Bentar BAB. Makanya sekarang saya justru minta mereka Sherlock. API sekarang saya di Medan, API Medan, Sherlock API Medan. Ya, Ustadz Nababan, API Medan, API Sumut, Gapai. Ya, ini saya sekarang ada di Samosir. Nadia Sitomorang, di mana tempatmu Nadia Sitomorang? Ya, saya gantian mau menggeruduk sendiri, nggak pakai masa, saya sendiri. Nyatanya nggak ada yang berani Bang. Nggak ada yang berani nyatanya. Mereka itu nggak ada yang berani. Gimana? Mungkin kodam abang ngeri. Kodam abang. Waduh. Gimana? Pak Tristan belum ngomong ya Pak Tristan Mora. Bentar ya Bebe ya. Selamat malam Bang Trud. Malam. Pak Tristan Kristen ya? Kristen. Saya pikir Tristan yang Islam itu loh. Kristen. Ya, saya cuma ngeliat temanya aja sih, Silakan. salahnya Edis di mana gitu. Sejauh yang saya ikuti sih tidak ada ya. Belum ada. Soalnya Edis TV juga menantang umat muslim, menunjukkan di mana dia menghujat, di mana dia menista agama Islam. Jangankan lapor, dia terjun sendiri dari Monas, kepalanya ke bawah. Itu tantangan dia. Itu iya benar. Iya. Memang setiap kali dia live, dia selalu menantang umat Islam untuk menunjukkan satu saja bukti. Sama sekali tidak ada sama sekali. Itu dia. Makanya saya kasih judul, salahnya Edis di mana? Benar Bang Tristan. Salahnya Bang, karena dia nggak di Indonesia Bang. Iya, kalau Tapi di Indonesia kalaupun di habis Indonesia dia juga- halal darahnya kan gitu. Tapi kalau di Indonesia juga kayaknya dia sulit itu buat dipolisikan ya. Mana ada sulit Bang. Dia kan santun udah, juga. Saya sudah sering Dia santun ikut live juga dia loh Bang. Dia dalam menarasikan itu saya lihat ya, tidak vulgar gitu loh. Bukan seperti kayak anak Batak itu kan agak vulgar ya. Kalau dia ini ya itulah ya, nggak terlalu vulgar, pinter ya, memanage kata-kata gitu. Makanya saya tanya nih, saya tantang nih, salahnya dia di mana, ya kan? Tapi ini ya Bang, buat semua umat, baik itu Muslim, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Sebenarnya kita kalau kita kaji-kaji masalah agama, kita ini udah terlalu bobrok Indonesia ini. Kenapa? Nah, negara-negara lain sana nggak ada membahas agama. Sementara mereka udah membahas ilmu pengetahuan, bagaimana sampai ke bulan, bagaimana sampai ke apa. Nah, datang kita, bolak-balik di situ mulu. Iya. Sebenarnya gini aja, satu orang Edis TV aja sudah bisa mengguncang ratusan juta jiwanya umat Islam, sangat terguncang dengan hanya satu Edis TV gitu loh. Tapi memang fenomena ini ya, Edis TV lahir dari apologet Islam juga ya kan. Iya benar. Selalu mengusik iya. Alkitab, ajaran Kristen. Narasi dia kan membalikkan kan sebenarnya teman-teman. Kalau aku lihat sih seperti Iya, itu. Menjawab, iya benar. Menjawab aja dia itu. Iya.
dia juga langsung waktu setiap kali dia live dia bilang kita bikin tanda tangan surat perjanjian bahwa kita mau hidup damai, jangan lagi membahas agama-agama Kristen, dan kita juga Kristen, ngapain bahas-bahas Islam, tidak ada gunanya gitu dia bilang. Tapi yang ya kita tahu yang lain kalau sudah berhenti membahas agama Kristen ya pasti nggak makan lagi dong ya. Jadi mata pencarian. Nah itu dia bang, kita bobroknya di situ Indonesia. Nah orang sudah sampai bagaimana caranya pengetahuan itu biar sampai ke bulan ke ada yang lain-lain ilmu pengetahuan. Nah kita mondar mandir agama. Ya itu kan karena SDM kita juga masih ya gimana ya bang Soek, masih rendah lah. Nah itu Menurut kawan-kawan Muslim sama Kristen, mana yang lebih menghujat antara pernyataan Edis atau pernyataan orang ini? Menurut Nabi saya atau menurut Tuhanmu? Langsung nggak bisa jawab ini. Ketika saya tanya mana lebih hebat ini, menurut Nabi saya atau menurut Tuhanmu? Ya. Coba diulang Mana jadi. yang Itu lebih Rifa ya? menghujat? Yang sama Rifa ya? Lebih, Iya. IFA itu lebih parah itu. Saya dari Belum posisi ada netral satu ya. orang Bukan pun yang karena saya mempertanyakan Kristen. nomor nabinya. Gawat. Senangnya tuh bahas nonot loh. Heran aku gue. Menurut Nabi saya atau menurut Tuhan? Nah, nonot nabi saya kata dia. Ini asli nih. Bayangin ya, ini kan gua kan pernah di Islam terus. Makanya gua mau tanya nih, apa udah ada updatean masalah hukum baru gitu? Karena kan gini ya, kita yang nanyain nonot bapak kita aja kita nggak berani cuy. Ya, mana yang lebih hebat, nonot ayah apa nonot ayah tetangga? Kan nggak mungkin. Dilapor ke rumah kita. Iyalah. Ya nggak Nah, penting ini dibilang gitu loh. Mau adu-aduan nonotnya Nabi sama nonotnya Tuhan Yesus. Aduh, enggak. Bukan Nabi gua loh, Nabi dia, Nabi saya. Coba denger ya, Nabi saya nih. Ketika saya tanya mana lebih hebat ini, menurut Nabi saya atau menurut Tuhanmu? Tuh, nonot Nabi saya. Berarti kan nonotnya Nabi Muhammad yang dia pertanyakan. Memang. Ya parah memang. Ya itu. Itu pertanyaannya Rifa loh. Ya, tapi Jawab yang jujur coba, jawab yang jujur. Ya nggak pantas lah. Ya nggak pantas lah. Bukan, yang menghujat mana antara Edis dengan Rifa? Riba Tuh, parah. dijawab masing-masing lah. Ya. Dijawab masing-masing. Sebagai kawan-kawan Muslim, siapa yang pernah mempertanyakan nonot nabinya? Coba jawab, ketik 1. Yang pernah mempertanyakan nonot nabinya, coba. Yang ngetik 1 berarti Oten. Oten aja nggak ada yang pernah loh ngomongin masalah nonot Tuhan. Ya. Gimana itu yang ada komen tadi Muhammad yang ada di Kidung itu udah terjawab ya. Itu artinya Ahmadin, nggak ada kata Muhammad di situ. Ini ngomong-ngomong 900 orang yang nonton ini Oten semua ini temanmu. BAB. Ya, ini kami mau nyerang abang ini. Ini temanmu Abang kan semua bukan loh. Oten. Temanmu semua nih BAB nih. Aduh. Salahnya Edis di mana gitu kan? Begini terus, kami ini terus nggak pernah memaksakan orang untuk mengikut Tuhan Yesus karena bukan kami yang memilih. Tuhan Ya, Yesus dia yang memilihnya gitu. Ya iya, dia juga kalau turun nggak maksa semua Nggak orang jadi maksa. pengikutnya. Tapi iman, betul nggak BAB? Betul. Tapi iman yang penting itu iman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Gitu. Kapan Ya, jadi terus mau nyusul? Gue udah selesai loh dibaptis. barat ada BAB. Gitu. Nih Pak Timbul dulu lah kita sapa ya, Muslim mungkin nih Pak Timbul nih Pak. Pak Timbul Muslim Pak. Oten juga itu bang.
Iya, dari vibrasinya oten semua. Ya udah Bang Turut, mohon izin dulu, izin turun ya Bang Turut ya. Nggak apa-apa, makasih Terima ya. kasih terus udah dinaikin tumbenan ini. Sehat-sehat Kita ya udah Bang 3 Turut. bulan guys Ini udah kami yang dinaikin. mau nyuruh Bang Trut ini. Tetap kompak ya Bang Turut ya, sesama. Nggak harus dong, Ya. harus dong. Tetap semangat terus, galilah terus Al-Quran itu sampai engkau mentok ketemu kebenarannya di Alkitab gitu. Ya tadi udah ketemu di CBABA. Betul. Udah ketemu tadi di CBABA tadi jam berapa tadi? Jam 3 teman.
Saudaraku, ketika kita membahas Islam, kita tidak sedang menyerang. Kita tidak sedang menciptakan fitnah atau mengambil dari sumber yang tidak jelas. Justru, kita mengutip dari sumber yang diakui di kalangan Muslim sendiri, dari Al-Quran, dari hadis sahih, dari kitab-kitab tafsir yang resmi. Maka pertanyaannya adalah, mengapa saat fakta ini muncul ke permukaan, ada reaksi marah? Mengapa diskusi tentang ini menjadi dianggap penghinaan? Ini menunjukkan satu hal penting, bahwa seringkali, bukan cara kita yang salah, tetapi ketidaknyamanan menghadapi kenyataan yang membuat orang tersinggung. Dan ketidaknyamanan ini, saudaraku, seharusnya membawa kita semua, termasuk Anda yang Muslim, untuk bertanya dengan jujur, kalau memang ajaran saya benar, mengapa saya takut saat fakta-fakta ini dibuka? Di Al-Murid Kristus, kami percaya bahwa kebenaran harus diuji. Jika ajaran kami diperiksa, kami siap. Karena kami percaya Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan Dia tidak perlu dilindungi dengan emosi. Jadi hari ini, saya mengundang Anda untuk tidak takut. Mari kita lihat bersama, fakta demi fakta, dengan kepala dingin. Karena hanya dengan kejujuran, kita bisa menemukan kebenaran yang sejati. Salam Murid Kristus.